Di komedi niatnya gitu. Besok mungkin bisa lihat di HP masing-masing dengan secara lebih proper, dan tolong sebarkannya besok ketika sudah tayangnya ke on-demand film dan presentnya di Instagram. Mungkin ada yang mau bertanya sedikit tentang filmnya atau apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bang, nama Mila Bahaya dari lebih dekat. Nama Abdurrahman Anda. Kebetulan saya juga penikmat film kalau bahasanya di depan. Langsung saja ke poinnya. Yang film Ulemanya ini kan salah satu film yang saya pikir cukup unik, Bang. Kenapa dikatakan unik? Setelah saya lihat dari trailer dan juga dari beberapa referensi di saya searching di Google, ada keunikan saya lihat, Bang, dari film ini. Biasanya kalau film yang berlatar belakang atau dari Minang itu selalu yang diangkat tokoh. Contoh yang terakhir itu Buya Murta. Lalu bisa tentang budaya seperti yang juga hype kemarin ini, film Surau dan Sirek, dan juga yang sampai sekarang hype juga itu Tenggelamnya Pandemi. Itu kan biasanya yang selalu contoh kayak Tenggelamnya Pandemi itu tokoh lagi Buya Hamka kemarin juga tokoh. Lalu Surau dan Sirek itu selalu budaya yang selalu dikembangkan kalau kita di Minangkabau. Nah, dan ditambah lagi saya lihat yang memproduksi sinema yang kemarin juga hype dengan film Mencuri Raden Saleh. Nah, pertanyaan saya, kira-kira tantangan seperti apa yang nantinya, atau ada nggak beban yang Bang bawa dari film ini dengan beberapa film-film besar, dan satunya juga produksi sinema yang kemarin hype di kalangan masyarakat. Karena gini, setelah saya lihat juga dari film tadi, kalau saya lihat bicara tentang gotong royong tadi, gotong royong, dan sedikit spill tentang kebudayaan Minangkabau yang gotong royong, kalau di kampung gitu. Nah, itu saja dari saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Kalau bertanya soal beban, ya pasti ada beban. Di sini sebuah perjuangan besar dengan banyak bantuan besar dan sukses dan itu keinginan kita untuk bisa menamai kesuksesan film-film yang lain, dan insya Allah lebih kalau bisa. Tapi sebenarnya kalau dibilang beban besar ya adalah pengen, bukan beban sih, tapi kalau tujuan besar itu pengen menghibur orang aja. Rasa takut terbesar sebenarnya adalah karena aku tuh bikin film ini karena tadi saya bilang kan kenapa banyak film Minang itu tentang semangat budaya atau semangat tokoh. Kalau aku mengangkat manusia-manusia yang aku kenal dari kecil, orang-orang yang sekiran yang pulang kampung sudah dewasa, itu kepribadian itu kepribadian yang kalau bocoran rahasia kepribadian keluarga kita tadi sebut namanya, tapi
realis dengan kayak gitu. Merasa perlu saat ini belum merasa mampu juga menangkap tokoh-tokoh besar, dan kalau misalnya menggunakan budaya juga aku menghabiskan 90% hidupku tidak di luar negara, hanya di masa liburan saja. Dan jadi kalau menggunakan budaya pun mendalami budaya ya dengan tajuk itu kayak aku lebih mau bercerita tentang orang Minang yang aku kenal, yang aku yakin kita semua kenal. Juga beberapa kali pada saat syuting sama kru tuh ngomongan saya, oh ini mah kayak tanteku, ini mah kayak paketku, ini mah kayak Pak Woku gitu. Dan itu yang aku kejar sebenarnya, bahwa kita bisa tahu, bisa melihat karakter-karakter yang kita kenal di keluarga kita, di saudara besar kita, di keluarga besar kita. Dan dari situ kan kalau bisa dibilang mengangkat budaya, iya, film ini mengangkat budaya Minang. Karena kenapa? Budaya itu dibuat oleh manusia-manusianya. Dan itu yang aku coba angkat di sini adalah manusia-manusia Minang yang aku kenal dari kecil, yang di sekeliling aku dari aku kecil, dari keluarga besar. Dan dari situlah budaya yang diangkat dari manusia-manusia yang aku kenal di situ. Dan of course tentunya makanannya ya. Lewat makanannya juga. Kita sengaja menggunakan beberapa fokus ke makanan yang kebetulan kesukaanku, yaitu ketupat sayur sama teh talua. Banyak shot-shot seksi teh talua di sini. Itu sih. Tapi kalau misalnya menjawab pertanyaan soal beban, sebenarnya yang aku paling jujur, yang aku ingin menikmati film ini, of course nomor satu semuanya. Tapi kalau dikhususkan, aku ingin orang Minang menonton ini. Aku ingin orang Minang menonton ini dengan cara yang tadi, bahwa mereka mengenal, oh ini kayak etekku, ini kayak mawoku, ini kayak kakekku, kayak nenekku. Itu dengan cara seperti itu sih aku ingin orang Minang menonton ini dan merasa mereka menonton sesuatu yang mereka kenal. Itu sih sebenarnya, bukan beban tentunya. Boleh sedikit lagi Bang? Berarti secara langsung kalau saya disimpulkan Bang, berarti Abang angkat film ini melawan arus dengan film-film Minang yang sebelumnya ya. Karena gini, kebanyakan film Minang yang hype di masyarakat dan orang menonton itu bisa tentang jalan hidup. Contoh dia dari kampung merantau, lalu dia sukses, nanti dia balik kampung. Kan kebanyakan film-film Minang yang saya ketahui kan segmennya di situ terus Bang. Nah, nanti secara tidak langsung yang Abang sebutkan tadi, saya menangkap bahwasanya Abang melawan arus film-film Minang yang sebelumnya yang ada gitu. Nah, untuk kalau boleh di-spill Bang, biar misalnya ini kan unik nih, sesuatu yang berbeda dari film-film Minang sebelumnya ya. Kira-kira apa sih alasan orang mau nonton film ini Bang? Lebih spesifiknya, mungkin aja. Aduh, kalau itu sih mudah-mudahan karena satu hal yang utama kenapa kita semua mau ke bioskop, mau terhibur. Harga tiket makin sini makin mahal kan. Jadi itu juga beban bagi filmmaker untuk memastikan bahwa orang kalau bayar 30, 40, 50, 65 ribu kadang-kadang di tempat itu mereka mendapatkan minimal 90 sampai 120 menit yang menghibur mereka. Itu sih aku yakin ekspektasi
terutama orang terhadap film ini, dan yang aku harapkan itu tersampaikan karena yang terutama sih aku benar-benar berharap bahwa yaitu bukan hanya terhibur tapi mungkin terhibur lebih untuk penonton luas ya, bukan hanya penonton Minang, tapi kalau misalnya kita membicarakan penonton Minang sekali lagi itu sih kembali ke mereka melihat sesuatu yang mereka kenal, yang mereka tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ramadhan Gama dari Komunitas Wilayah Banyak Komuni. Saya mungkin bukan tipe penonton yang ketika nonton mendapatkan hiburan, tidak. Saya lebih cenderung mendapatkan tuntunan dari tontonan yang saya tonton tadi. Menarik melihat, saya hanya melihat sekitar trailer dan membaca sinopsis tentang menikmati. Film ini memang dekat sekali dengan kita masyarakat Minangkabau. Yang pertama warisan, karena ada 2 miliar yang akan dicari dan sebagai sebuah warisan yang ditinggalkan oleh orang tua terhadap keluarganya nanti. Jadi saya tidak begitu banyak tahu dengan cerita yang ada, hanya sekilas sinopsis. Jadi sangat menarik dibicarakan. Warisan itu betul-betul seperti harta benda, itu yang diharapkan. Saya berharapnya sih ada sesuatu yang menarik tentang bagaimana sih warisan atau sebuah menang undian atau lotre yang dapat tadi dari perusahaan sabun menjadi harapan bagi sebuah keluarga itu sendiri, yang pada akhirnya ada niat baik dari yang tuan bahwa ini untuk kemaslahatan masyarakat di kampungnya sendiri. Itu yang saya harapkan dari nonton film ini. Pembelajaran apa sih yang kita dapatkan sebagai masyarakat Minang dengan latar sosial budaya di Minangkabau itu sendiri? Kebanyakan sih film-film berlatar sosial Minangkabau ya, seperti yang diceritakan oleh abang tadi, kebanyakan seperti itu. Meskipun jelas ini Visinema yang produksi, tentu ada aspek-aspek bisnis yang dipertimbangkan, balik modal dan segala macamnya. Jadi bagi saya, apapun filmnya pasti ada pesan moral yang ingin disampaikan kepada penonton. Itu yang paling penting menurut saya. Nah, ini kembali lagi ke sebenarnya statement saya tadi itu benar sekali tentang soal apa dibicarakan ceritanya itu tentang benar-benar tentang angkuhan yang memang berniat untuk memperbaiki desanya, terus bagaimana cara yang terbaik untuk membuat itu terjadi setelah beliau meninggal. Tapi kembali lagi ke yang aku ucapkan tadi, menurutku pesan yang akan tersampaikan itu adalah akan disampaikan oleh orang-orangnya, oleh karakter-karakternya. Jadi film ini tidak berusaha untuk mengusung satu pesan moral besar, tapi berharap bahwa perilaku dan niat baik dari karakter-karakternya akan menyampaikan itu dengan satu-satu dengan niatnya, karena semuanya berniat baik. Di sini kan garis akhirnya bisa dibilang soal cara. Ini semua niat baik, dan aku nggak mau takabur, tapi aku yakin nanti kau setelah menonton film ini akan menemukan yang kau sebut tadi di adegan terakhir. Menurutku. Terima kasih. Kalau ada harapan yang akan didapatkan itu lebih baik. Oke. Itu satu lagi, Bang Paul, ini pertanyaan sih lebih tepatnya. Saya secara pribadi bagian dari kawan-kawan yang bergerak di komunitas film indie di Sumatera Barat.
juga punya harapan yang lebih besar sebenarnya kepada banyak sekali sineas yang memang nasional, yang lahir atau berdarah Minang sendiri, berdarah Sumatera Barat sendiri. Selain memproduksi film di sini, kira-kira apa lagi kontribusi yang untuk membangun daerah ini atau membangun iklim perfilman di Sumatera Barat itu sendiri tepatnya. Jadi bukan dari nasional datang ke Sumatera Barat, tapi dari Sumatera Barat untuk nasional. Itu sih yang kami harapkan. Ya. Aku dari dulu tuh berpikiran tentang hal yang sama juga, karena apalagi juga aku mulai kan dari indie juga, dari sini kan film komersial pertama gue, dan itu salah satu pertimbangan kami pada saat membuat On Demand Day juga. Gimana caranya kita melibatkan SDM lokal sebisa mungkin. Itu makanya hampir mungkin ya setengah lebih dari kru kami itu alumni atau mahasiswa magang dari isi Padang Panjang. Pemain lokal kami juga mencari banyak di sini, dan kami berusaha mencoba membawa industri ke sini dan membawa nama-nama sini ke industri. Itu salah satunya. Tapi kalau misalnya dibilang cita-cita ya, kalau aku kaya raya, aku bangun sekolah film beberapa sih di sini sih. Kayak satu terus kayaknya kurang. Apalagi kan ini agak maaf ya kok channel soal ini ya. Bapak perfilman orang Indonesia itu orang Minang. Gitu. Jadi ada bolehlah buka sekolah film di Bukit Tinggi, di Padang satu, di itu, tapi ya duit siapa itu pertanyaannya sih. Mungkin bisa dimulai dari apa, kalau aku juga ada pernah beberapa bikin diskusi sama workshop kecil di sini. Kalau ada kawan-kawan yang mau mengorganize sesuatu, aku rela datang ke sini dengan ongkos sendiri kok, gitu. Tinggal kabari aja kapan waktunya cocok, kita bikin workshop penulisan skenario, mau workshop acting juga bisa bantu carikan sponsor mungkin. Untuk itu, jadi kalau misalnya ada yang mau mengorganize, aku siap pasang badan dan siap kontribusi juga. Tinggal dipanggil. Ada pertanyaan lain? Ke deg-degan sendiri di sini. Ini ada pemain satu loh kamu ditanya. Buang badan, buang badan. Peran apa dalam yang paling nyaman di film? Coba cerita dikit. Apa beli? Coba. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan sedikit, nama Walfat. Peran di film On Demand Day ini sebagai Afdal, anak dari Unita sama Daam. Mungkin benar kata Mas Paul tadi, di film itu hampir kru semuanya tuh kebanyakan orang awam. Dari anak isi, bahkan DOP-nya pun alumni isi waktu itu, Mas Mandela, ya Mas ya? Ya, Mandela Majid. Ya. Dan Padang Panjang. aku sangat senang sekali bisa bergabung di film ini karena emang salah satu cita-cita sebenarnya. Karena mulai film itu dari 2017 dulu, ini film ketiga aku. Dan kemarin sebenarnya Mas, aku sempat dapet film itu sebagai telco apa? Ya, Mas udah tahu ya? Iya, aku telco sebelumnya. Cuman karena casdirnya mengundurkan diri, aku udah baca skenario duluan. Jadi aku
langsung chat aja Mas Paul di DM, padahal aku nggak kenal. Aku berani banget itu waktu itu Mas. Nah itu aku salah satu kekagumanku terhadap Alfat adalah aku tuh baru pertama kali baru kagum aja bahwa dia berani, punya keberanian buat DM bilang aku dengar bikin film di Sumatera Barat, aku boleh casting. Aku bilang oke, ada di kepalaku, aku nggak bilang di kepalaku oke, ini ada beberapa karakter age groupnya dia. Aku bilang nggak ada salahnya kontak aja orang yang berkepentingan di departemennya, nanti diatur, diminta kirim video, dikirim naskahnya. Terus aku pikir ya ini anak berani, ya minimal aku kasih kesempatan. Nah setelah nonton videonya, dari banyak sekali video yang aku lihat, ternyata oh ini dia punya alasan, nekat, emang berbakat gitu. Dan yang paling menonjol dia gitu. Dan aku bersyukur banget sih beraninya itu berani itu pay off sih menurut aku tuh. Kalau misalnya apalagi di bidang kita nih ya, muka tembok tuh wajib sih. Muka tembok kulit badak tuh wajib sih gitu. Buat hal-hal seperti itu karena kita nggak pernah tahu kok opportunity ada di mana gitu, kesempatan akan terbuka di mana gitu. Kalau misalnya tahu ada produksi mau syuting di sini atau mau dibikin di sini, kenal orangnya atau tahu aja orangnya todong. Dan aku sih pribadi di bank ceritaku sih masih ada beberapa cerita yang pengen ku ceritakan di sini. Mudah-mudahan kedepannya masih bisa dapat produksi. Tapi aku bersyukur banget sih Alfat memberanikan diri waktu itu. Silakan lanjut lagi. Sorry maaf potong. Jadi begitu, karena aku orang asli Minang kan, mama papa tuh orang sama apa orang Batu Sangka gitu. Mungkin ada orang Batu Sangka di sekolah lama-lama udah. Terus benar kata Mas Paul tadi juga, hampir 90% dialog kita tuh dialog Minang banget. Bakso Padang Bana yang dari awal sampai akhir, dan latihannya pun kadang-kadang apalagi kayak Bunda kadang-kadang tuh mau latihan terus kan, terus kayak lucu-lucu kadang-kadang keluar bahasa Inggris lah gitu. Itu lucu banget karena emang latihan terus kita. Dan yang paling berkesan tuh waktu ada beberapa adegan sebenarnya, cuman ntar ditonton lah. Paling spoiler ya. Paling gitu aja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya malas juga nyebut nama. Saya dari Info Padang. Info Padang. Saya tahu saya dari salah satu adminnya Info Padang. Ini mau nanya ke Uda Paul. Tadi kan Uda Paul udah cerita dikit latar belakang bikin filmnya, kenapa bikin film di Padang gitu, di Minang lah. Tadi kan ceritanya sebelum bapaknya maaf udah nggak ada kan 2015 ya. Berarti ide cerita film on demand ini tuh apakah sebelum 2015 itu udah ada idenya? Apakah itu cuma ide kecil atau udah garis besar? Itu yang pertama. Terus yang kedua, berapa lama proses produksi filmnya? Dari ceritanya yang 2015 itu sampai sekarang, apakah ada perubahan banyak atau dirombak ulang atau kayak gimana lah gitu? Mungkin saya masih mengorek-ngorek latar belakang idenya lah gitu. Terus berapa lama produksinya, dan proses pemilihan casting orang pemainnya itu juga berapa lama gitu. Terus juga masternya udah itu aja paling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya cerita sinopsis
awalnya yang kurang lebih 3 halaman waktu itu pertama kali tulis di 2012. Dan basically kerangka utama ceritanya tidak berubah dari itu. Cuman cara ceritanya dibelok-belokkan dan dibangun setelah berapa tahun udah. Ada satu elemen yang agak berubah, satu elemen penting agak berubah, endingnya ditambah. Dari 2012 sama yang kita lihat akan di bioskop ada satu penambahan di ending. Tapi kalau dari cerita ya sudah 11 tahun lah kurang lebih umurnya. Dan proses untuk membuat film ini, mencari dana untuk film ini diproduksi, itu sebenarnya dari 2012 itu sudah mulai sentil sana sentil sini. Tapi baru mulai ada gerakan, benar-benar gerakan tuh di 2015 sudah mulai mencari fundraising sana sini buat ceritanya. Skenarionya sendiri dalam bentuk skrip itu dicicil dari 2017 hingga benar-benar draft akhir itu di awal 2022. Jadi 5 tahun proses penulisannya. Cicil sana sini, walaupun draftnya nggak banyak tapi ya utak-atik sana sini gitu. Untuk produksinya total kami 13 hari untuk syuting saja, tapi mayoritas di Jakarta kami hanya 2 hari, sisanya semua di Maninjau. Dan sebelum itu kami menghabiskan waktu 3 minggu untuk research, untuk lihat, untuk menemukan rumah-rumahnya. Lapaudaang ini bakal di mana, rumahnya Angkuan tuh di mana. Itu kita memastikan kita memakai tempat-tempat yang benar-benar ada. Jadi kita nggak membangun lapaunya kita bangun, enggak. Kita mencari titik-titik yang kira-kira sawah tempat Daam mencari belut itu di mana. Jadi kita benar-benar mencari titik-titiknya, dan bangunan-bangunannya juga kita berusaha menemukan bangunan jadi nggak membangun bangunan baru. Dan itu kita lakukan sebelum syuting. Sebelum produksi di bulan November kita habiskan banyak waktu di Maninjau 3 mingguan November tahun lalu. Dan kalau balik lagi kalau soal pemain, soal casting, aduh, ini kan film ini hampir jadi dalam tanda kutip berapa kali ya. Jadi karena hampir jadinya itu banyak sekali pemain yang waktu itu mau tapi akhirnya nggak bisa. Terus jadi proses castingnya sangat rumit. Tapi orang pertama yang di casting itu adalah Om Yose Rizal Manua. Gak tahu kenapa ketika aku menulis karakter Daam, wajah dia yang muncul di kepala. Dan karakter kedua yang di casting itu adalah Yayang Senur, Bunduk Senur. Gak tahu juga kenapa pas nulis Nita muka dia yang di kepala. Gitu. Jadi dua itu, terus aku sebenarnya kalau soal Shanina aku udah lama sekali mengikuti dia gitu. Dari seri-serisnya, terus dari Penyalin Cahaya, terus apalagi terakhir di Dear David juga. Dan aku kayak, aku harus kerja sama anak ini gitu. Dan aku dengar dari film lain cara kerja dia, attitude-nya sangat bagus, terus aku pengen nyoba juga. Terus, Emir, aku belum terlalu familiar dengan dia pada saat itu.
hanya tahu dia dari waktu dia masih kecil, dari Garuda di Dadaku, dan aku tahu dia mulai aktif lagi dan aku belum lihat sebenarnya gitu. Waktu itu kita lagi mencoba banyak orang buat anak Anwar, sampai Shenina yang menyarankan Emir. Terus aku bertemu dengan Emir, bercerita, terus ternyata kesamaan karakternya banyak sekali di Anwar. Terus aku bisa banget nyambung sama anak ini karena ternyata, percaya nggak percaya soal zodiak, kami sama-sama Virgo. Jadi ketika ngomong kok nyambung, terus aku merasa aku bisa banget kerja sama anak ini dan anak ini bisa banget jadi Anwar. Dan pengalaman bekerja dengan Emir, hal-hal yang dia sumbangkan dari film ini, dia ke film ini banyak banget, dan attitude-nya juga sangat bagus. Satu hal yang aku bersyukur dari semua cast ini adalah sikapnya, attitude-nya, dan profesionalisme mereka dan kemampuan mereka. Itu aku beruntung banget lah dapat cast ini. Dan proses casting yang memang agak sulit berbulan-bulan terbayarkan dengan menurutku pribadi dengan performance yang aku sangat senang, aku sangat banggakan dari kawan-kawan pemainnya semua. Mudah-mudahan menjawab semua titik. Ada yang kurang tadi? Cukup. Oke, thank you. Tambah satu lagi terakhir udah. Boleh. Ini relevansi cerita itu kan tadi idenya muncul 2012, sekarang udah 2023. Apakah ada perubahan relevansi cerita? Soalnya kalau di latar cerita itu kan secara garis besar saya lihat itu kan undian sabun itu kan cerita tahun dulu lah ya, ada undian kayak gitu kan. Kalau sekarang kayaknya undiannya lebih banyak di Instagram. Makanya kira-kira ada perubahan relevansi cerita nggak dari 2012? Terus juga latar filmnya sendiri itu menceritakan tahun berapa lah gitu. Udah itu aja terakhir. Kasih. Tadi aku turun eskalator di Minangkabau Airport ngeliat iklan undian 3 miliar Bank Nagari. Masih relevan. Masih ada. Oke, masih ada lagi. Ayo. Mungkin angkanya 2 miliar kekecilan, harusnya dibikin 5 gitu. Oh, itu rahasia. Selamat malam semua. Saya Sidik dari komunitas film Sarimata Cinema Culture. Tahun lalu saya pernah menonton film Bang Paul juga. Apa judulnya? Sebab kita sudah Semua sudah dimaafkan. Ya. Itu yang menceritakan tentang Bapak Leon Armstead. Nah, di situ juga banyak adegannya di syuting itu di daerah sekitar Meninjau. Ya. Nah, di film Onde Mande juga lokasi syutingnya juga sama, itu di daerah sekitar Meninjau, itu lokasinya di Sangir ya Bang? Sikiran. Sikiran ya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, apa alasan Bang Paul kenapa melakukan syuting di daerah Meninjau ini gitu? Apakah film selanjutnya mungkin juga menggali juga yang ada di Meninjau ini? Ya itu sih, apa yang menarik dari Bang Paul sebagai sutradara untuk mendatangnya di Meninjau gitu sih Bang. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan. Jawaban yang paling simpel sih karena itu yang aku kenal dari kecil gitu, dan itu yang itu kelahiran ayah kami lahir di situ, gitu. Kakek kami juga di situ, gitu. Masih punya saudara, itu hampir setiap hari. Bukan hampir setiap hari kita pindah beberapa titik di desa itu
pasti ketemu satu orang yang bilang, oh anaknya Wan kok. Jadi pasti udah kayak dari titik ke titik tuh udah tiap hari pasti ada yang ngomong itu minimal satu orang. Jadi itu udah sesuatu yang aku kenal gitu, si Giran specifically gitu. Jadi kenapa Maninjau itu? Mungkin aku belum terlalu mengeksplor banyak barat keseluruhan, tapi aku mulai dari apa yang aku kenal dulu. Kalau untuk cerita-cerita lain aku sedang mengeksplor, ini mungkin sedikit bocoran buat beberapa hal yang lagi ada di bank ceritaku saat ini. Aku lagi mau mengeksplor mitos. Mitos-mitos Minang banyak banget yang belum keeksplor. Paling Malin Kundang, apalagi tak banyak kan. Aku lagi mengeksplor beberapa mitos-mitos. Gak tahu kapan jadinya. Jangan ditanya. Masih ngulik-ngulik aja. Tapi masih banyak cerita berkaitan di sini sih. Yang pengen. Kemarin sempat dapat menemukan beberapa mitos yang kayaknya, aku baru dengar ini belum pernah diceritain dulu. Kok kayaknya menarik ya. Mau coba dieksplor kayak gitu. Tapi aku sangat yakin bahwa Onde-Mande bukanlah film terakhir yang aku buat di sini. Itu yang jelas. Thank you. Ada follow-up? Ya, terima kasih Bang. Oke. No. Tiga kali. Oh ya, Udin ya. Itu sebenarnya sesuatu yang sangat unik dan sangat menyenangkan ya. Soalnya kan bingung yang kategorinya dalam tanda kutip belum jadi, masih dalam proses, kok bisa masuk festival, dan festival yang lumayan prestigious. Ternyata festival itu punya satu section, satu program yang sangat menarik, yaitu Far East in Progress. Dan Far East in Progress itu memang untuk buat film, untuk film-film yang belum jadi, yang dalam proses. Tapi itu diputar khusus buat calon distributor dan festival-festival lain dari seluruh dunia yang mengirim perwakilan Nekoline untuk menonton film yang belum jadi ini, yang 75% jadi ini, untuk menilai apakah mereka mau pre-buy, juga mau beli pre-sale, atau mau memasukkan ke dalam festival mereka. Dan hanya kalau nggak salah hanya 10 film dan kumpul dari 1000 lebih yang apply. Jadi sebuah kehormatan, dan kami sangat, itu pertama kalinya dalam seumur hidup aku masuk festival dengan film yang belum selesai. Jadi itu unik, pengalaman yang sangat unik. Oke, baik. Kalau masih ada lagi, kami minta Visinema cerita. Ya, ada lagi. Silakan. Ya, kita. Visinema siap-siap ceritakan tentang sinias. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Arianti Soleha dari UNP Jurusan Sindikasi Fokus Teater. Saya ingin bertanya kepada Bang Paul, apa sih kejadian atau scene yang paling membekas bagi Bang Paul dalam membuat film ini? Mau itu dari lokasi, mau itu dari syutingnya atau scene. Terima kasih.
Tanpa banyak spoiler, tanpa spoiler sama sekali, aku akan lebih spesifik. Yang paling sebenarnya adegan-adegan di danau, either di tepi danau atau di atas dan danau, di tengah danau. Karena jadi ingat waktu masa kecil sampan, waktu masih kecil masih bisa naik sampan. Kalau sekarang aku sama sampannya besaran aku. Dan jadi ya itu sih adegan-adegan itu. Terus bukannya mau hyping lagi ya, tapi boleh lah tugas buat hyping. Endingnya tuh, syuting endingnya tanpa aku mau beritahu endingnya apa, itu ingatnya aja masih merinding hari syuting endingnya itu. Lihat aja deh nanti. Oke, terima kasih. Oke, masih ada lagi. Di sinema ceritakan tentang kalau ada bisa mengangkat sinias-sinias Sumatera Barat, naskah cerita dan sebagainya. Beban. Atau apa? Ada yang bertanya lagi? Kenalkan dari mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Afif, saya dari Sumbar Connect, sebuah platform atau komunitas baru di Sumatera Barat. Dan kami masih jumlahnya sedikit sehingga wajar mungkin banyak yang belum mengenal kami. Kami hanya baru bergerak di virtual dari 2020 sampai sekarang. Langsung saja mungkin yang ingin saya tanyakan, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi juga, di Sumbar ini sebenarnya banyak sinias-sinias atau para kreator film, dan karya-karya mereka pun bisa dikatakan bagus untuk bisa menaikkan citra Sumatera Barat, terutama dalam hal budaya dan alam. Nah, kira-kira menurut Bang Paula sendiri, setelah berkecimpung membuat film langsung di Sumatera Barat, apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk apa ya? Untuk untuk film berikutnya, dan mungkin gini, kedua poinnya adalah apakah ada kesempatan untuk mengajak filmmaker sinias-sinias di Sumatera Barat sendiri untuk ikut minimal belajar, minimal berkolaborasi lagi. Nah, mungkin itu. Oh iya, aku berencana setiap kali bikin film di sini pasti akan mencari kru di sini gitu, sebisa mungkin, dan mencari pemain di sini. Tapi kalau misalnya ditanya apa yang menurut aku pribadi dibutuhkan untuk meningkatkan mengembangkan filmmaker yang sudah ada di sini gitu, yang muda-muda di sini terlihat ada beberapa, ada hadir malam ini gitu. Infrastruktur sih, balik ke infrastruktur pendidikan film, infrastruktur pendanaan film, tanpa menyebut provinsi-provinsi lain, nama provinsinya. Banyak loh provinsi yang punya dana istimewa buat film. Ada beberapa. Sumatera Barat boleh mempertimbangkan itu. Buat film pendek, buat workshop, itu sudah terjadi di beberapa provinsi di seluruh Indonesia. Mungkin itu satu hal yang bisa dipertimbangkan, bisa dijadikan omongan, dijadikan wacana gitu. Bukan wacana aja, tapi mudah-mudahan terjadi suatu hari. Tapi kan juga sekarang juga ada penggerakan dari Kemendikbud
ikut tentang Indonesia Film kan, yang bisa komunitas-komunitas film bisa apply buat funding buat Indonesia, buat membuat workshop dan acara-acara di provinsi dan di komunitas-komunitas mereka sendiri. Itu bisa salah satu hal yang bisa diikut. Tapi menurutku juga pemerintah daerah juga harus bergerak untuk itu menurutku. Dan aku berharap dengan menunjukkan bahwa banyak film-film yang diproduksi di sini yang menggunakan kru lokal, atau adanya salah satunya dengan Denny, bahwa menunjukkan bahwa bakatnya udah ada, tenaga kerjanya sudah ada, SDM-nya sudah ada, tinggalkan dikembangkan dan difasilitasi dengan infrastruktur menurutku. Ya lebih banyak sekolah, nggak usah sekolah film deh, kursus-kursus film, workshop yang menjamur sana sini. Dan bukannya mau memojokkan siapapun, ya aku sama sekali tidak mau memojokkan siapapun. Boleh loh yang lulusan sekolah film di sini sukses di Jakarta balik lagi buat bikin workshop, boleh loh gitu. Ada beberapa aku melihat filmmaker DC yang sudah balik mengajar di DC, itu hal yang sangat bagus gitu. Aku pengen melihat itu, tren itu terjadi, yang di Jakarta bekerja, waktu luang balik ke sini ngajar, bikin workshop gitu. Pengen banget itu banyak terjadi. Karena ya mau nggak mau memang tidak bisa dipungkiri bahwa industri saat ini berpusat di Jakarta, sama seperti kalau di Amerika, kalau nggak Hollywood, New York, dimanapun industri pasti berpusat di satu kota. Tapi bakat tidak berpusat di satu kota, skill tidak berpusat di satu kota. Hal itu bisa dikembangkan dan ditumbuhkan di kota-kota lain. Dan sebaiknya perhatian memang dikerahkan untuk mengembangkan skill-skill tersebut menurutku. Dan yang berhasil di pusat industri itu bolehlah pulang dan membangkitkan rumahnya sendiri dan mengajar orang-orang di sekitar di rumahnya sendiri. Boleh banget menurutku. Nah, itu aja sih, mudah-mudahan menjawab. Oke, masih ada apa masih ada atau di sinema mau cerita sedikit? Oh enggak. Ini bagaimana kita ulang putar lagi karena ada yang datang telat ini. Jadi kita ulang lagi supaya lebih. Oh Mas Ro, coba diputar ulang lagi. Atau mengingatkan kembali. Enggak, atau mungkin lebih baik nanti besok aja, soalnya kan kualitasnya kurang bagus nih. Enggak, ujungnya aja ya, ujungnya yang baru datang biar lihat sebentar aja. Oh iya, apa boleh. Melalui HP aja, HP. Akan memutar ulang trailernya, maaf ya kalau kualitas suaranya kurang baik, ada masalah teknis. Bagi kawan-kawan yang baru datang, biar bisa melihat sedikit trailernya. Yang akan tayang besok trailernya di IG On Demand Film dan di Cinema. dekat kampus tulisan backup pemilihan Manila juga saya pegang satu dia yang datang juga dia sekolah mana di kampus
akan dikirimkan perwakilan ke sini, ke kampung saya besok sampai memverifikasi langsung sana. Anggap aja ini adalah pulang kampung kamu yang pertama. Anda tahu kan ambulan mana saya mana? Tahu, tapi kenapa meninggal ya? Tapi itu saya tahu bukan alun tahun. Mandrana suara ambulan saya alun itu nggak ya? Permisi, mau nanya dong, desa sini ya? Oh, saja Pak, ada orang di sini. Pak, pulang kampung ibu, ini bahasa Jawa ya Pak? Kalau Pak itu awatan dan Jawa ampunan awal. Ambu kecil dari ampuan, haram hukumnya, haram. Kalau mengicu, amicu sudah ambu, jadi hukum. Pintiku sabarnya kepada orang kampung itu. Iyo, kamu Bu, tapi nama Beko calon dulu. Beko ambo lagi ke rumah dia ampuan. Mamanya sore-sore itu kawan. Mencari ahli waris itu satu-satunya jalan yang halal dan jujur. Jangan Pak. Iyo, kami kepada siapa berenang ini Pak. Kalau semanis kamu mah kabar. Oke, berikutnya Ibu Julia. Kita selingan ya, selingan tentang filmnya, di luar tentang filmnya. Oke, Ibu dari LAI dalam kesempatan ini alhamdulillah tersambungkan dengan di sinema dan pengen banget sebagai warga Minang yang bangga dengan film nuansa Minang, pengen banget bisa dukung. Dan mudah-mudahan kita semua mau dukung ya, minimal dukung bahwa film ini diterima di tengah masyarakat. Ukuran film diterima itu katanya yang nontonnya harus banyak, ya ukurannya itu nontonnya harus banyak. Nah, Ibu dengan RAI sangat mendukung untuk ini bisa ditonton banyak di Sumatera Barat kita, setuju nggak? Nah, kalau dia booming di Sumatera Barat, ditonton banyak di Sumatera Barat, itu di Jakarta tinggal merembet aja. Akan banyak efeknya kalau ini berhasil, berarti peluang-peluang Sumatera Barat. Karena mungkin, sorry ya kalau salah ya yang punya produksi, sorry. Kalau berhasil film-film lokal Sumatera Barat, bisa saja banyak industri film yang berpikir bahwa nuansa Minang itu memang bisa sehat juga mereka ya, sehat di perusahaannya, baik di nuansanya. Jadi boleh ya kita sama-sama kerja keras untuk supaya ini ditonton di Sumatera Barat ya. Oke, tahap pertama bahwa yang hadir di sini semua bisa dapat tiket gratis gala premier. Aduh, udah isi IG-nya belum? Udah. Tapi ada catatannya. Besok trailer baru akan hadir di On Demand di IG. Catatannya teman-teman, nanti LAI akan pantau bahwa IG teman-teman mulai menayangkannya. Seminggu sebelum itu hari H, teman-teman akan LAI DM untuk silakan jemput tiket. Nah, lalu nanti kita akan ada permainan pertanyaan ya, pertanyaan coba IG On Demand atau dia nanti kami koordinasi. Yang bisa jawab nanti dapat kaosnya untuk pergi nonton. Jadi kalau kaos untuk semua ya, tiket untuk semua dengan catatan tadi. Ya, itu satu. Terus
Ibu, Uni, aku mau bawa teman aku mau bawa sebelahan aku, boleh. Tapi tetap harus naikkan trailernya. Dan khusus untuk yang ke tahap berikutnya, yang mau lagi, tunggu IG dari LAI. Kita akan buka setiap minggunya mungkin 20 orang pertama minggu ini, nanti boleh ikutan. Ya, kita akan punya lebih kurang 150 ya tiket untuk gala premier tanggal 20 Juni. Yuk, bakso apa tadi? Bakso di bioskop ya. Oke, adil nggak kita mainnya begitu sambil happy, nanti kumpul bareng-bareng sambil seneng-seneng. Adilnya mainnya begitu ya. Oke, mulai besok kita akan pantau IG teman-teman. Silakan lihat IG dari On Demand, lalu repost trailer kita dalam waktu 2 seminggu sebelum hari H. Kami akan hubungi teman-teman semua untuk boleh menjemput tiket biar nggak susah-susah nyarinya, tetap aja di sini juga nggak apa-apa ya. Tinggal jemput, kita janjian tanggal berapa, silakan jemput tiketnya. Tapi kan ke bioskop juga ya nanti. Iya, tapi kalau tapi bioskop. Jadi yang gratis kan nonton di hari gala premier. Di hari ngajak teman sebelah, dia beli tiketnya. Gak apa-apa kok nonton 2 kali, kadang-kadang nonton 2 kali juga keren ya. Dan 2 kali keren. Itu deh kira-kira ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi bantu di luar soal ini, soal kita Sumatera Barat ya, soal kita Minangkabau. Dengan hormat dibantu di share dengan semangat, juga mudah-mudahan dengan ikhlas ya, dengan keberpihakan kita pada film nuansa Minang ya. Ayo semangat semua, dibagi-bagi ceritanya ke teman pertemuannya hari ini, dan kirimkan kabar baik bahwa ini juga mungkin film yang akan baik karena setidak-tidaknya dia terpilih untuk mewakili dari Indonesia untuk film yang punya harapan untuk bisa ditonton di banyak negara. Kita lihat aja karena teman-teman kan itu pasti akan unik, kalau nggak unik pasti nggak berat juga ke luar sana ya. Oke, ada ini nggak? Ada usulan nggak? Karena ini Ibu pengen ajak ini sebagai kerja kita bersama. Ada usulan nggak dari teman-teman semua? Bagaimana ini memang jadi ditonton deh banyak masyarakat Sumatera Barat. Ada usulan nggak? Ada usul? Bagaimana caranya? Silakan. Rian Novian Rahman. Ada yang usul yang mungkin biasa punya medsos. Oh gini lucunya kalau di Subang kita begini, anak muda caranya begini. Ada usul, silakan. Teman-teman influencer. Kesuruhan tak paham. Sambil ini dibayang-bayang, nanti kita diskusi ulang lagi ya, bagaimana bersama-sama berpikir bahwa ini milik kita bersama. Ayo kita usul bagaimana agar ini cukup baik diterima di Sumatera Barat. Goalnya ya supaya perlahan kita bangkit di perfilman. Semakin banyak yang tonton, semakin banyak mencintai film dengan nuansa lokal kita, mungkin semakin ada harapan industri film lokal kita ya. Oke, balik lagi ya. Mungkin yang baru datang ada yang mau tanya atau apa gitu. Silakan yang baru datang yang mau tanya. Oke, mungkin dipikir dulu Bang Paul semalam ini apa ide-idenya melalui apa tadi IG ya? IG On Demand ya? Ya, follow di IG On Demand Film. Ya. Dan Cinema dan boleh juga follow IG aku Paul Agustus 1. Kalau mau nanya baru kepikiran jam 3 pagi, kepikiran pertanyaan mau DM silahkan. Ya mungkin subuh idenya muncul lah, silakan langsung. Baik kawan-kawan semua, kalau masih ada. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asro. Saya saat ini bekerja
dan juga penggiat budaya freelance di lapangan. Sebenarnya saya sangat apresiasi dengan film Onde-Mande, apalagi berbau dengan lokalitas budaya yang ada di Indonesia, yang mana juga keseharian saya yang berdomisili di Sumatera Barat menemui budaya-budaya terutama Minang sebagai mayoritas, dan juga Mentawai, karena kita juga di Sumatera Barat Minangkabau, Mentawai dan Mandailing di Pasaman kan. Sangat apresiasi sebenarnya, karena tahun kemarin saya itu penggila ngeri-ngeri sedap. Boleh ya ada izin karena kecintaan terhadap lokalitas. Tahun kemarin itu sampai saya 2 kali nonton dan pakai ulos, karena berbau budaya, kenapa tidak gitu kan, yang dianggap kuno, bagian produk tradisi kita. Saya sendiri sampai mendm Dapau dengan beraninya, walaupun saya kenal Ibu Julia, untuk bantu Brompong, karena itu saya kenapa ini tahun kemarin saya sangat habis-habisan support ngeri-ngeri sedap, walaupun nggak ketemu kru atau pemainnya, kenapa tidak ini dari karya Putra Minangkabau, Pedara Minangkabau, kemudian tentang Minangkabau. Dan menariknya yang saya lihat, bukan membandingkan, tapi yang telah dulu juga dipelajari, ini pure hampir 90% bahasa Minang gitu, dimana beberapa pemain yang bukan orang Minang berusaha untuk menjadi Minang gitu kan, dan sangat menjadi sebuah tantangan ketika lokalitas walaupun dengan cara kekinian tapi dibawakan bahasa Minang, ini akan menjadi tanda tanya bagi penonton luar Minang. Kalau kita sendiri orang Minang pasti mengerti, atau keturunan Minang rata-rata mengerti ya, walaupun tidak bisa berbahasa Minang gitu. Nah, memang dari saya sedikit cerita, saya memang kebiasaan juga nge-share informasi, apalagi hal-hal yang berbau seperti ini, karya yang memperkenalkan daerah kita. Dari personal akun saya saja itu tanggapan untuk di TikTok, kecuali Instagram, di TikTok saya juga banyak teman antar budaya, itu sangat diapresiasi, terutama orang Minang yang memang benar-benar menantikan film. Sebelumnya kita kan juga beberapa teman-teman juga membahas tadi ada film yang berbau Minang tapi berbahasa Indonesia, dan juga itu selalu hero kan. Kita kan juga butuh nyata-nyatanya hari ini. Bagaimana saya bikin tadi di grup, ketika orang Minang juga muncul di sana gitu. Orang Minang itu juga ada kelasnya, juga ada lawak-lawak kan jelasnya. Ya, kita akan Minang sama tahu lah. Dan pada akhirnya di TikTok itu cuma lumayan bagus Bu responnya. Itu rata-rata karena TikTok bebas akses ya. Saya sampai minta izin ke Paul, takutnya gini, nanti saya post-post. Kita kan ini ada produksi sebuah PH gitu. Saya sangat menghargai kode etik hak cipta ya. Sampai Paul mengizinkan melalui sutradara, akhirnya saya post. Alhamdulillah itu salah satu konten saya dari trailer pertama itu yang paling banyak di komen, karena menarik. Dan memang salah satunya ketika Bu Julia tanya tadi, mungkin solusinya TikTok juga Bu. Mungkin beberapa teman-teman juga di sini ya juga sudah ada yang sampai kalau yang sudah rekod sampai terlihat ribuan viewer, itu menarik sekali. Dan juga saya mendeteksi beberapa akun yang sudah terlihat ribuan. Ini sangat mampu mendorong juga karena tren TikTok sangat besar hari ini gitu. Kemudian mungkin mulut ke mulut juga, karena tahun kemarin pun saya walaupun seorang Minang, tahun kemarin saya sampai kontak dengan orang-orang ngeri-ngeri sedap itu, saya memang dari mulut ke mulut sampai teman-teman di kantor pada nonton. Nah, mungkin itu salah satu masukan solusi dari saya terkait bagaimana kita ikut bahasa kitanya menggandakan film ini gitu. Karena Indonesia pun sekarang butuh memperkenalkan lokalitas. Kita sudah dihadapkan pada era yang generasi muda kadang tidak bangga dengan berbahasa. Ini yang saya hadapi dalam pekerjaan generasi muda. Gimana sih ngangkat lokalitas ini gitu? Ini menjadi inspirasi buat kita semua. Tapi pertanyaan saya untuk Kak Paul yang pertama adalah ini film dokumenter udah saya boleh tahu, dan kita juga ada mengangkat dengan latar belakang kita Sumatera Barat, Minangkabau.
nantinya mengangkat begitu banyak potensi-potensi sebenarnya yang memang banyak gitu yang ada di Sumatera Barat, Minangkabau khususnya dari berbagai sudut pandang. Nah, kemudian yang kedua adalah Dapau sendiri harapannya penonton dari film pertama komersial Buddha ini sejauh atau sampai berapa? Mungkin dari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau yang tadi kan aku udah sempat ngomong bahwa masih banyak cerita yang lagi aku kotak-katik sedikit gitu yang bergaul yang terutama soal mitos-mitos Minangkabau yang sedang aku pelajari dan mungkin ada satu ini mungkin cara lebih film horor berbanjiran. Ada horor Minang nggak? Film pendek aku melihat banyak. Film pendek ada beberapa. Usul. Horor di lubang siapa? Masuk ke dalam, matikan lampu. Horor tuh. Keluar anak-anak. Bapak. Yang aku lagi coba kulik adalah mitos-mitos yang sedikit berbau supernatural. Hanya untuk karena melihat bahwa film pendek, filmmaker pendek kita banyak yang mitos-mitos horor Minang, tapi film panjang belum ada. Dan juga selain itu juga ada mitos-mitos non-horor yang sedang aku pelajari juga. Jadi sebenarnya ada beberapa, aku punya satu folder Minang di laptopku, dan itu sebenarnya hanya karena merasa kok banyak yang belum digali aja gitu. Dan tapi bukan itu aja ya dari cerita kok, yang non Minang masih banyak. Aku tahun ini ada 2 proyek lagi yang sedang dikerjakan di akhir tahun yang bukan non-Minang, dan tahun depan ada satu lagi yang non-Minang juga. Tapi untuk jangka panjangnya aku masih punya beberapa ide yang mau aku kotak-katik. Siapa tahu ada yang tertarik, mohon doanya. Dan kalau misalnya harapan sih, aku nggak mau bawa sial dan menyebut angka ya. Tapi aku pengen sebanyak mungkin aja deh. Sebanyak mungkin orang Minang yang nonton, karena ya bagi aku pribadi sebanyak mungkin orang Minang dan nonton, dan orang non Minang juga penting buat nonton. Karena aku pernah percaya satu hal, kenapa film dengan bergaul lokalitas itu bisa perform secara nasional maupun internasional. Karena aku merasa kadang-kadang makin spesifik sesuatu yang kita angkat, makin universal jadinya pengaruhnya. Karena pada dasarnya semua orang seluruh dunia ini punya keinginan-keinginan yang sama, punya nilai-nilai dasar yang sama, dan makin spesifik kita dengan lokalitas itu, sebenarnya kita makin universal. Jadi aku merasa bahwa itu mungkin sesuatu yang bisa didapatkan dari film ini, dari bagaimana orang Minang memandang kampung, memandang keluarga, memandang ikatan, memandang adat, dan itu bisa sebenarnya nilai-nilai universal soal keluarga, soal tanah air, soal tanah kelahiran, itu semua nilai-nilai universal. Dan semoga penonton Minang juga bisa mendapatkan itu dari sini. Itu sih harapannya. Kalau angka aku nggak berani bawa sial nanti kalau nyebut. Oke. Mudah-mudahan film
onde-mande banyak ditonton oleh warga Sumatera Barat di Indonesia pada umumnya dan di luar. Gitu. Terima kasih. Mana ada lagi? Cinema, ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Oke, Bang Paul bagaimana? Aku mau berterima kasih saja ya. datang atas semua pertanyaannya. Mungkin malam ini kita tutup aja dulu. Foto bersama dulu. Ya boleh. Kita bersama. Kalau misalnya mau ngobrol lanjut, silakan. Aku bisa dikontak di Instagram dan lambat laun terjawab kok. Ya. Melalui Instagram Bang Paul bisa. Oke, mari kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita foto bersama dengan para sinyas-sinyas muda Sumatera Barat. Bang Paul kita foto bersama di ini. Silakan yang semua bapak, adik-adik semua, yang pria duduk, yang perempuan berdiri. Nah, itu. Biar hadir. Soalnya yang prianya tinggi-tinggi semua. Oke, kita foto bersama di ini. Ayo silakan kita mari rame-rame. Yang pria duduk, jongkok boleh. Yang wanita boleh berdiri karena masih sedikit. Ayo bang, abang-abang kita, nyonya kita. Ayo mari kita sebentar kita tutup. Jangan lupa ininya onde-mande ya. Onde-mande. Itu silakan ngobrol nanti dengan Bang Paul. Ayo abang-abang nyonya kita sini rame-rame. Ayo bang. Onde-mande, oke. 1, 2, 3. Onde-mande, oke. Terima kasih.